Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puasa Arafah merupakan puasa yang dilakukan pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Artinya, sehari sebelum hari raya Idul Adha. Namun ada perbedaan penentuan tanggal Idul Adha 1444 Hijriah di kalangan masyarakat Muslim Indonesia. Diketahui, PP Muhammadiyah menetapkan Idul Adha 1444 Hijriah pada 28 Juni 2023, sedangkan pemerintah pada tanggal 29 Juni 2023. Hal inilah yang membuat masyarakat bingung, bolehkah melakukan puasa Arafah saat sudah ada yang merayakan Hari Raya Idul Adha? Rasulullah SAW dalam hadisnya secara jelas melarang umatnya untuk berpuasa pada hari-hari besar Islam. Hadis tersebut dikisahkan dari Abu Sa'id Al-Khudri yang mengutip perkataan Rasulullah SAW. Ia berkata, Rasulullah SAW melarang berpuasa pada 2 hari, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan juga Hari Raya Idul Adha. Hadis riwayat Muslim. Perbedaan Idul Adha di zaman Rasulullah SAW. Pertanyaan mengenai bolehkah puasa Arafah ketika ada yang sudah merayakan Hari Raya Idul Adha pun bermunculan. Ternyata hal yang sama pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Syekh Al-Albani dalam silsilah Al-Hadis Asy-Syahih menunjukkan keterangan hadis bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tetap mengamalkan puasa Arafah meski ada kekhawatiran waktu tersebut bertepatan dengan Idul Adha di wilayah lainnya. Masyruq, seorang tabi'in, menyarankan beliau atau Sayyidah Aisyah untuk tidak berpuasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah karena khawatir hari tersebut adalah tanggal 10 Dzulhijjah yang dilarang untuk berpuasa, kata Syekh Albani, yang diterjemahkan oleh Muhammad Hadi Basori dalam Berpuasa dan Berlebaran Bersama. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pun kemudian menjawab keresahan Masyruq dan mengatakan, segala sesuatunya lebih diutamakan dengan mengikuti yang mayoritas. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengutip sebuah hadis yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW sebagai berikut. Puasa adalah hari di mana kalian semua berpuasa. Idul Fitri adalah hari di mana kalian semua berlebaran. Idul Adha adalah hari di mana kalian semua menyembelih. Hadis riwayat Tirmizi. Berdasarkan hadis tersebut, Syekh Al-Albani menyimpulkan tak ada masalah melaksanakan puasa Arafah meski ada yang telah merayakan Idul Adha. Pasalnya, semua keputusan mengenai puasa Arafah sudah mengacu pada ketetapan pemerintah Indonesia selaku pihak yang berwenang. Rasulullah SAW juga pernah bersabda dalam hadisnya mengenai sikap patuh pada keputusan pemerintah adalah wujud kewajiban dari rakyat. Kemudian dikuatkan dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya serta ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang segala sesuatu, kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau Sunnah-Nya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan juga di akhirat. Sikap patuh pada pemerintah pun pernah dicontohkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu kala dirinya melihat hilal untuk penetapan awal puasa. Ibnu Umar pun bergegas menyampaikan pada Rasulullah SAW selaku pemimpin agama dan juga pemimpin pemerintah saat itu. Orang-orang melihat hilal, maka aku kabarkan kepada Rasulullah SAW bahwa aku melihatnya. Lalu beliau memerintahkan orang-orang untuk berpuasa. Hadis riwayat Abu Dawud. Demikianlah mengenai hukum berpuasa Arafah di saat sudah ada yang merayakan Idul Adha. Semoga bermanfaat.
Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi dinyatakan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bahwa umat terbaik sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Karena umat Nabi Muhammad menyerukan kepada amal ma'ruf nahi mungkar, yaitu melakukan kebaikan dan mencegah keburukan. Bahkan, saking istimewanya dari umat Nabi Muhammad SAW, banyak sekali para nabi yang juga ingin menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Salah satunya di antaranya adalah Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan masih banyak lagi para nabi yang ingin menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Dan berikut adalah keistimewaan dari umat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah sebagai umat akhir zaman, lalu pahalanya dilipat gandakan, mendapatkan syafaat dari Nabi SAW, menangguhkan siksaan di dunia, dianugerahkan malam Lailatul Qadar, dan disucikan seluruh tempat untuk sholat. Dan selain itu, Nabi Muhammad SAW pun juga sangat menyayangi umatnya. Semoga kita menjadi salah satu umat yang selalu berada di sisi, menjadi salah satu umat dari Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan syafaat dan kelak bersama dengan Rasulullah SAW di surganya Allah. Amin. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.